Ternyata sadar atau tidak, yang kita inginkan, kita telah larut yang namanya kesuksesan dan keberhasilan, itu adalah masalah angka-angka. Relax aja. Kita tuh dapat berkembang baik jika kita sudah bisa menertawakan kesalahan yang baru kita ketahui kemudian. Kan gitu. Saat kita tidak bisa senyum dan menertawakan diri terhadap sesuatu yang salah, yang baru kita ketahui di kemudian, yang sebelumnya kita anggap benar, maka kita akan sulit mengikuti iklim perubahan. Kita akan menjadi orang yang sulit untuk berkembang. Dengan kata lain, kita tidak menjadi orang yang barokah. Kuncinya keberanian dalam kita mencari kebenaran, bahwa ternyata apa yang dulu kita anggap benar, di kemudian hari kita mengetahui ternyata adalah salah. Jika kamu semakin cepat mengambil posisi ini, maka kamu akan semakin memiliki peluang untuk menjadi lebih baik, orang semakin beruntung, begitu ya. Dengan kata lain, dalam bahasa manajemen, semakin sukses. Quran menyebutnya cenderung kepada beruntung. Saya akan berbicara tentang pendidikan, saya tidak bicara parenting. Parenting kita bicara lain waktu. Kalau kalian meminta nanti, kalau ada yang meminta tentang parenting, ya, tapi saya nggak akan mendetailkan di sini karena tadi bab ini adalah berkaitan dengan masalah pendidikan secara kelembagaan. Tapi saya hanya sekilas saja bahwa kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan setelah kita menyadari terkadang sudah terlanjur anak yang itu, kita hanya bisa berdoa berharap semoga anak kita itu akan tersadar menjadi anak yang soleh, dan kita memohon kepada Allah semoga menjadi anak yang soleh, kan begitu. Tidak ada kata terlambat saat kita menyadari. Kenapa ini terjadi? Karena kita meninggalkan pakem al-awaludin ma'rifah. Kesalahan konsep tentang al-awaludin ma'rifat itu hanya identik pada ritual atau agama. Saat kita mengatakan bahwa awal beragama adalah ma'rifat, itu identik mesti ma'rifat bidzatilah, hanya semata-mata, padahal derivasinya adalah banyak. Bahkan ini pun dapat juga diterapkan kepada anak yang baru lahir sekalipun. Saat kita mengenali kepada anak itu, katakan saat umur 0 sampai 2 tahun anak itu adalah menyusui ibu. Kenapa hadis Nabi menekankan, mensunahkan, mensyariatkan bahwa selama normal air susu ibu bisa keluar, maka si bayi itu adalah dengan menggunakan air susu ibu. Itu kan banyak sekali fenomena narasi-narasi tentang itu. Kemudian pada saat anak itu umur 2 sampai 5 tahun, biasanya anak ini posisinya adalah ahli membayangkan sesuatu,
anak yang sekitar umur 3-4 tahun ini biasanya kita sering menuduh pembohong. Saat anak umur 3-4 tahun ini biasanya dia tidak mau kalah dengan temannya. Kalau si dia ngomong begini, bapakku hebat, bapakku yo hebat, biasanya begini. Kemudian dia akan membuat kalimat-kalimat, kata-kata yang cenderung kita jika mendengar adalah bohong. Kamu mengalami ini enggak? Ngamati ini enggak? Kamu sering melihat anak yang umur 4 tahun itu bohong. Kamu melihat ini enggak? Pernah enggak? Pernah? Pernah? Sering? Sering ya? Karena potensi amigdala, apa amigdala ini? Karena potensi saraf neuron yang berada di dalam otak, di sini ada satu terjadinya partikel ion, katakanlah demikian. Saya nggak akan detail di sini. Ini guru biologi ya atau dokter. Akan tetapi saya hanya mengatakan demikian. Pada saat umur 4 tahun, 3-4 itu memang loncatan ioniknya seperti kalau kamu itu menyalakan listrik dengan menggunakan aki, itu kamu setrum, kamu lihat cerat begitu ya. Ada setrumnya enggak? Adonan diodanya di mana? Pada saat kamu berbicara tentang anak di umur 3-4, itu memang struktur mekanisme otaknya itu adalah imajinasi. Maka sesungguhnya bagi si anak itu bukan bohong. Bagi dia bukan bohong. Saat kamu gak mengetahui metode tentang itu, akan menjadikan goncang anak itu. Dia kemampuan imajinasinya akan turun drastis. Pada besarnya dia tidak memiliki kemampuan imajinasi dan dia tidak bisa gambar. Karena memang posisi di umur itu adalah posisi khayalan. Yang dihitung itu sesungguhnya adalah masalah apa yang terekam di otak, bukan apa yang kamu lakukan dalam melakukan perbuatan. Saraf yang terbentuk di dalam otak, apa yang dilakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kenapa ada balik saat hormon testosteron, hormon laki-laki, hormon perempuan, kemudian ada batasan yang disebut balik. Kenapa ada balik? Apa yang kita lakukan saat anak umur mulai 9 sampai 19 tahun itu adalah kenceng-kencengnya anak mengalami pertumbuhan badan. Itu menunjukkan labilitas mental. Pendidikan apa yang diberikan kepada anak seumur SMP dan SMA? Pada saat posisi itu adalah antara umur 12 sampai 19 tahun. Apa yang harus dilakukan? Saat kita tidak mengenal dengan baik, maka kita akan gebiah, kita merasa lebih tahu kita daripada anak kita. Saat ternyata anak itu melakukan pembantahan, kemudian kita mengatakan dia nakal, padahal kita tidak tahu terhadap psikologi umur segitu apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya karena itu posisinya. Oke, ini hanya sekilas memberikan perspektif saja untuk kita lebih hati-hati. Tapi ada langkah aman sebenarnya. Quran memberikan prasyarat komunikasi dan musyawarah. Oke, saya nggak akan ngomong tentang parenting, tapi ini memberikan gambaran saja. Biasanya nek kadung wis salah,
mentok, anake wis nakal, njaluk HP, gak entuk, ngamuk ditukokne. Kemudian HP ketelesut, njaluk neh, ditukokne neh, nganti nglumpuk 10 HP-ne, kan gitu. Ya, wis dolanan HP, ya begitu pamanah begitu. Anakku ya dolanan HP terus ya, Pak. Sebenarnya apa sih yang diperlukan kita dalam suatu pendidikan? Ada apa ini? Generasi ini semakin jauh dengan perilaku-perilaku pemberdayaan dan budidaya. Jika suatu bangsa akan dirusak dari generasi, maka bangsa itu akan hancur. Seandainya kita juga ada percetakan uang, ya, pahamnya begitu. Ini omong seandainya pemerintah mencetak uang, kita mengatakan bahwa negara kita sering dapat kritik, hutangnya sangat besar. Bahkan isu terakhir tentang haji yang penyalahgunaan, kemudian kita hutang, akhirnya yang lain bisa haji, negara kita malah nggak bisa haji. Tapi saya nggak bahas ini, mungkin masih rentan atau bodong-bodongan atau budu-buduan. Kenapa nggak mencetak uang saja? Kan gitu tuh. Negara kita katanya bangkrut, kenapa nggak mencetak uang saja? Kan gitu ya, logika sekilas. Kalau kita mencetak uang, terjadi ras moneter, terjadi nilai rupiah jatuh berantakan, maka sekarang kamu beras membeli 10.000, pada saat kita mencetak uang bisa jadi beras itu menjadi 20 atau bahkan 30.000. Akan lebih berat. Nilainya, angka rupiah menjadi tidak ada nilainya di hadapan mata uang asing, bahkan di hadapan kebutuhan pokok yang kita perlukan. Apalagi pada saat kebutuhan pokok itu banyak impor atau tergantung dari negara lain. Kan itu yang terjadi. Sesungguhnya ini dapat ditanggulangi dengan cara menaikkan indeks manusia. Indeks manusia diukur dari kemampuan, salah satunya adalah produksi, produktivitas, kinerja. Ini yang diperlukan saat terjadi merosotnya karakter kinerja, terjadinya kemerosotan produksi. Ini menunjukkan indeks manusia kita adalah menurun. Pada saat ini terjadi, jika dipaksakan mencetak uang, maka pasti akan terjadi krisis. Dan itu yang terjadi. Kowe iki nek entuk duit, saiki nek dikasih uang dik kene iku setiap orang dikasih 1 miliar. Kowe bingung enggak? Apa yang harus kamu lakukan? Sing akeh tinggi di mall, ya lah. Tinggi tuku pulsa, tinggi di mall, kan gitu. Pokoknya sing penting entek. Jemaah rahimakumullah. Sistem pendidikan yang tidak ada ruhnya, kita asumsikan begitu saat ini, tidak menyentuh nilai-nilai dan maknanya, tidak menyentuh hakikat, tidak membangun kepribadian baik yang tidak menyentuh kepribadian yang batiniah, ditandai dengan tolok ukur beruntung, tolok ukur sukses, keberhasilan. Itu diukur dari semata-mata kesuksesan material dunia.
parameter angka minimal di rapot itu 75. Sekali lagi, parameternya adalah angka. Sebagai contoh begitu. Kemudian juga sama, hampir kita melihat bahwa yang dikatakan sukses dan berhasil itu pada saat seseorang itu memegang uang banyak, saat kendaraannya banyak, dan sekarang juga sedang viral yang namanya drama-drama telenovela di FB, yang film-film pendek itu selalu yang diangkat adalah drama-drama kisinan atau termalukan, padahal dia orang sukses kemudian direndahkan, akhirnya malu, yang direndahkan ternyata orang sukses. Benar begitu? FB itu sekarang sedang marak-maraknya, entah benar atau tidak, tapi jika hal ini semakin kuat, subur, dan ironinya lagi, penduduk atau orang-orang kita atau jamaah ternyata senang dengan drama seperti itu, maka pola pikirnya sesungguhnya sudah rusak dan kacau. Ternyata sadar atau tidak, yang kita inginkan, kita telah larut yang namanya kesuksesan dan keberhasilan, itu adalah masalah angka-angka. Kehormatan, keluhuran dan kesucian itu diukur secara sandangan, material, mobil, rumah. Maka ini akan membentuk kepribadian Anda. Jika yang melihat ini adalah anak yang labil secara umur SMP dan SMA, maka akan membentuk galur-galur dendrit yang akan merekam di dalam otaknya untuk dijadikan sebagai mindset kehidupan dia. Jika kita tidak mengantisipasi dengan kebijaksanaan, walaupun bukan berarti kita menegur, itu kan tidak begitu. Itu seperti drama yang harus ada didampingi oleh orang yang dewasa, katakanlah demikian. Itu bagus, rata-rata bagus. Maunya kan untuk memotivasi supaya usaha. Seperti apa sebenarnya? Karena motivator itu cenderung selalu juga ukurannya kesuksesan itu saat bisnis sukses dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak, motivator kan jarang manajemen yang baik gitu, tapi kan motivasinya tetap sukses, itu kan angka-angka. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh usaha atau usahanya kita malas-malasan, nanti akan sampai ke sana. Pendidikan kita yang menekankan sejak awal, pendidikan kita sejak awal itu sekarang ini generasi multi choice. Ini sebagai contoh saja. Kita kan menjadi generasi judi. Anak-anak sekarang itu kan generasi gambling. Soal yang diberikan A, B, C, D, E, dia bisa atau enggak, belajar atau tidak, pasti bisa jawab. Kan gitu. Kalau enggak bisa jawab, masih dibekali yang namanya kancing. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, O, D. Kan gitu. Akhirnya saat anak-anak ini telah jadi sebagai generasi multi choice, generasi gambling, generasi arisan, saat arisan kancingnya cepot gitu kan, atau dia menggunakan gelas di kopiok A B C D E kan begitu ya.
maka kita menjadi anak yang cenderung maunya menajamkan intuisinya, perasaan. Ada kan kita ingin menajamkan intuisi kan? Ada mungkin kita memotivasi, kalau kamu bisnis, kamu mengundang motivator atau mengundang siapa, itu untuk memiliki kemampuan intuisi.